dari sosial media. Itu yang datangnya dari hamba Allah dari Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mandi junub jika bak tempat penampungan air di rumah kita tidak sampai 2 kulah? Terima kasih. Air yang bisa digunakan untuk mandi besar dan berwudu adalah air yang masih asli keluar dari bumi atau turun dari langit. Pokoknya asli. Belum bercampur dengan kopi di meja, belum bercampur dengan susu, itu asli. Baik. Yang pertama. Yang kedua, belum mustakmal, belum digunakan untuk bersuci. Dan mustakmal itu harus tahu, mustakmal untuk mengangkat hadas itu syaratnya 3. Airnya sedikit, betul, air sedikit. Tadi, airnya sedikit. Sebenarnya beliau akan bertanya tentang air mustakmal yang enggak boleh dipakai berwudu. Air mustakmal itu airnya suci tapi tidak bisa mensucikan. Airnya sedikit betul, akan tapi bukan setiap air sedikit itu mustakmal, tidak. Air yang disebut mustakmal adalah air sedikit, kemudian yang kedua, syarat yang kedua, digunakan untuk membasuh wajib. Basuhan wajib itu adalah kalau mandi besar basuhan yang pertama. Kalau wudhu, basuhan yang pertama dalam wajah. Itu yang akan menjadi mustakmal. Jadi air yang kita basuhkan di wajah, yang kedua wajah basuhan wajib. Yang ketiga yang disebut mustakmal itu hanya ini saja, yang menetes, yang terpisah dari anggota. Air sedikit untuk membasuh yang wajib, kemudian jatuh dari dagu, itu yang namanya air mustakmal. Maka kalau air sedikit di bak itu, Anda aduk-aduk dengan tangan Anda, tidak akan jadi mustakmal. Ini adalah air dari langit. Bisa pakai wudu enggak? Air kemasan ini? Bisa ya? Bisa, harus yakin. Saya aduk begini, tidak akan jadi mustakmal. Boleh Anda wudu. Sebab ini kesalahan santri, kalau kesentuh namanya mustakmal katanya. Dia waktu belajar ngantuk itu. Pasti itu. Bahkan saya juga pernah dimarahi waktu mau mondok di beberapa tempat kan pindah-pindah. Dulu tuh namanya kan padasan, nggak pakai keran begini, pondok dulu tuh. Kayak kendi begitu ada lubangnya. Timba saya tutup begini dimarahi, mustakmal begitu. Aduh, nggak mustakmal ini, kesentuh tangan saya masa jadi mustakmal. Ini adalah kesalahan santri yang ngantuk dia. Bangun nih, ada yang ngantuk kayaknya sekarang ini. Gini-gini ngantuk itu ya. Nah, mustakmal, bukan itu yang mustakmal. Yang mustakmal adalah yang sudah dibasuhkan di wajah lalu menetes. Itulah yang menetes dulu Anda kumpulkan, itu yang nggak bisa dipakai wudhu lagi, tapi masih suci, tapi tidak bisa mensucikan. Tidak bisa boleh pakai wudhu, tapi boleh Anda bikin jadikan kuah mie karena masih suci, boleh diminum. Selesai. Nah pertanyaannya, saya punya air sedikit untuk mandi besar, bagaimana? Nggak ada masalah. Anda gayung, ambil gayung, guyurkan di badan Anda. Air ini kesentuh tangan Anda tidak akan menjadi mustakmal karena Anda waktu menyentuhkan tangan tidak niat mandi besar, mandinya di sini guyurnya. Jadi Anda biasa ngebiur, biur. Baru air sedikit ini, air sedikit itu air yang tidak mencapai 2 kulah, yang kurang dari 216 liter. Baru dikatakan mustakmal kalau Anda rusak begini. Saya niat mandi besar. Nah, berarti sudah dipakai kan? Air sedikit dipakai mandi besar, terpisah. Kalau Anda niat, aku niat mandi besar. Nah, ini nggak boleh lagi dipakai. Tapi kalau saya ngaduk begini, boleh. Saya minum juga boleh. Cuman saya tidak mau minum, karena yang lain tidak minum. Coba orang ngasih air, yang lain nggak dikasih air. Saya tidak pernah minum. Baik. Jadi seperti itu ya. Jadi nggak usah ragu, dengan air sedikit pun Anda boleh tuangkan. Bahkan menggayungnya dengan tangan pun ada masalah. Yang penting niatnya niat menggayung, niat mengambil. Bukan niat membasuh. Niat mengambil, biur. Nggak apa-apa. Percikannya bagaimana? Anda jangan mikir, tidak usah dihitung percikannya. Kok ribet banget hidupmu tuh. Masalah percikan nanti ada hitungannya lagi, ribet, tidak usah dipikirin. Ini baik, jadi biur selesai, Anda mandi besar dengan air. Bahkan mandi besar pun bisa dengan Nabi itu 1 sok, 4 mud, 4 genggam mandi besar. Kalau wudhu, 1 genggam air. Kalau seandainya digenggam, 1 mud. Jadi bisa dengan bak timba kecil bisa. Yang penting merata ke sekujur tubuh. Dan mandi besar itu niatnya aku niat mandi besar. Gitu saja. Kemudian air Anda guyurkan, yang penting gujur ke sekujur tubuh. Selesai. Nggak pakai sampo pun nggak apa-apa. Paling gatel gitu saja. Tapi sah. Nggak pakai sabun juga sah. Yang penting ke sekujur tubuh. Itu adalah cara mandi besar. Jadi sering orang
memahami air sedikit kesentuh langsung mustakmal. Enggak, kesentuh enggak mustakmal. Kecuali sudah dipakai untuk mandi besar. Bahkan kesentuh untuk niat mandi besar asalkan waktu menyentuhkan air bukan niat mandi besar kayak tadi. Tujuannya hanya untuk membenahi air, mengambil air. Sak ciduk begini, biur kepala, enggak apa-apa, ini tidak akan jadi mustakmal. Kecuali waktu mandi besar aku niat mandi besar. Baru tidak bisa dipakai lagi untuk mandi besar karena ini mustakmal dalam mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu taala. Kemudian kalau ribet lagi nanti dikasih tahu, ada ulama yang mengatakan enggak ada istilah mustakmal. Kayaknya orang seperti itu. Sebab dikatakan suatu ketika ada seorang masuk Islam, belajar ilmu masalah air kepada seorang fakih tapi tidak punya hikmah. Belajar air 6 bulan keluar dari Islam lagi dia. Urusan air 6 bulan. Akhirnya perlu disederhanakan pakai praktis. Ya sudah, air yang bisa dipakai wudu adalah air yang turun dari langit keluar dari bumi. Warna apapun, warna es, warna hitam, merah, kuning, hijau, nggak apa-apa. Pakai wudu, selesai. Ini dari bumi, sumber. Selesai pakai wudu. Wallahu a'lam bishawab.